Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke. Ya masih nuansa-nuansa SDIT lah. Ya alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat semuanya ya. Kemudian kita cek kehadiran, nampaknya 2 orang nggak hadir. Siapa aja tadi? Chandrika ya? Chandrika sama Afina. Oh Nabila. Oh Nabila, sorry. Afina itu nih. Saya ngeliatnya Afina, nyebutnya Afina aja tuh. Oke, sakit ya dua-duanya ya. Kabarnya apa? Ada suratnya? Izin di grup ya? Ya kita doakan semoga nggak izin. Izinnya kan ke wali kelas. Iya. Konfirmasi aja kalau ke kita di grup saya nggak hadir gitu ya. Oke, kita doakan semoga yang sakit ya bisa lekas diberikan kesehatan ya. Amin. Kemudian kita hari ini bertemu kembali meskipun nggak lengkap ya. Rasanya ada yang kurang gitu ya. Kalau sayur tanpa sayuran, sayur tanpa sayuran. Kalau kelas nggak ada siswanya kan ya sayur tanpa sayuran berarti kan ya. Itu bukan tanpa garam. Gitu. Kalau tanpa garam mungkin nggak ada gurunya, baru tanpa garam. Oke, sebelum kita mulai, Ketua kelas silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian kita ketemu kembali dalam rangka pembelajaran biologi hari ini. Saya doakan semoga hari ini kita dalam kondisi prima semuanya ya. Meskipun ini tengah hari, energi sudah terkuras untuk pembelajaran pertama, tapi namanya pembelajar ya kita harus siapkan energi yang lebih ya. Salah satu bentuk rasa syukur itu, kita kan selalu diminta untuk bersyukur terus ya. Lain syakartum lazidannakum, ayo bersyukur kalian nanti ku tambah nikmatnya kan kayak gitu. Itu perintah Allah kan ya, wajib berarti untuk bersyukur itu. Nah salah satu bentuk bersyukur itu kita menggunakan fasilitas yang ada hari ini sesuai dengan tujuannya. Jadi teman-teman kalian hadir di sini ngapain? Harusnya fasilitas kelas ini kan dipakai untuk belajar, main, bersenda gurau dan rekan-rekannya, itu bonus-bonus saja ya, silaturahmi. Tapi fokusnya adalah belajar. Gitu. Jadi kalau kita nggak fokus belajar di kelas, artinya kita nggak bersyukur, ya kan? Wala in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Nikmatnya nggak dikurangin tapi pedih lo azab saya gitu kan katanya. Misalkan kalian sore hari udah nggak bisa mainin HP-nya karena mati, nggak dijemput-jemput gitu ya. Kemudian nongol tiba-tiba saya di depan situ kan. Nanya, "Dok, kamu ngapain?" "Saya belum dijemput," misalkan Dok di sekolah. "Ngapa nggak ditelepon orang rumahnya, HP-nya mati," ya kan? "Ini saya pinjemin HP." Kira-kira tujuannya buat apa nih? Kalau orang sehat biasanya menggunakan HP-nya untuk ngubungin orang rumah, ya kan? Atau mesen Gojek gitu kan kalau misalkan dia ada uang. Ternyata uangnya habis. Mau bayar Gojek pakai uang orang rumah juga belum tentu ada orang di rumah gitu kan. Nah, ini dinelpon orang rumah saja gitu kan tujuannya. Itu bentuk bersyukurnya gitu, dipakai sesuai dengan tujuannya. Kalau misalkan HP saya tiba-tiba dipakai untuk main dibuka-buka sama dia kan, Genshin saya dibuka. Wow. Marah nggak kira-kira saya? Kalaupun saya nggak marah, tapi saya berhak marah nggak? Berhak ya, kayak gitu. Jadi wajar aja kita itu susah belajar, kalian tuh memahamin sesuatu susah, kemudian merasa kita tuh hatinya sedih aja, nggak ada kebahagiaan rasanya dalam hidup. Jangan-jangan ada yang salah dengan kita. Evaluasi diri dulu. Jangan-jangan ada fasilitas yang Allah kasih ke kita itu, tapi kita nggak gunakan sebagaimana mestinya. Dikasih mata untuk apa? Untuk melihat. Iya, melihat, betul. Melihat apa? Melihat apa? Melihat keindahan. Ya. Ini tuh keindahan, tuh ada pohon tangkil, pohon duren. Ya kan? Gunanya untuk baik-baik apa? Untuk ngelihat ayat Al-Quran itu kan.
Kok ketawa? Bener kan? Baik kan? Kau kemarin mau ngaji harus pemanasan dulu Nando kan? Gitu. Makanya pemanasan ini dilihat dulu itu kan. Kalau orang nggak pernah lihat Al-Quran kan, ini tulisan apa-apa kok bentuknya kayak cendol gitu kan. Berlekuk-lekuk seperti itu. Ya itu gunanya mata itu. Tapi misal ya, ternyata Nando menggunakan matanya ini untuk melihat hal yang lain gitu. Ketika Allah marah wajar nggak? Wajar lah Allah marah ke kita itu kan. Karena kita nggak bersyukur artinya. Nggak menggunakan fasilitas mata yang dikasih ini, ya sebagaimana tujuannya. Allah ngasih kita mata tujuannya apa gitu. Ya kan? Gitu. Yang lain-lain juga ya. Nah, salah satunya juga kesehatan ya. Kawan-kawan kita yang sakit bukan berarti nikmatnya dicabut itu enggak ya. Jadi itu pelajaran juga buat kita untuk menjaga kesehatan. Untuk tahu kanker itu bahaya kan kita nggak perlu ngidap kanker kan? Iya kan? Tahu kanker bahaya? Tahu? Kanker bahaya tahu nggak? Pernah ngidap kanker? Nggak pernah. Kok tahu kanker bahaya? Tahu dari dokter. Saudara mau dengan kanker? Ada, kanker apa? Udah lama. Sakit nggak orang kena kanker tuh kira-kira? Udah meninggal siapa? Saudara, ya. Kita nggak perlu ngidap kanker kan untuk tahu? Iya, kita nggak perlu melakukan hal yang buruk-buruk itu cuma untuk tahu kalau itu dibenci sama Allah kan gitu. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Nah kita sebagai pelajar ya kewajiban kita ya belajar gitu. Saya pun sampai sekarang masih pelajar loh ya kan, masih mahasiswa. Pelajar juga di usia saya yang hampir kepala 3 ini. Kalian umurnya berapa? 17 ya? Ada yang masih 16 gitu. 15. Saya juga 15 tahun dulu ya. Pernah. Dulu. Gitu. Jadi kalau kalian dengar omongan guru itu didengar, disimak, kalau bisa diingetin, dijalanin gitu ya. Karena kami ini pernah muda. Kalian kan belum pernah tua. Iya kan? Hah? Dan belum tentu gitu. Jadi guru-guru kita itu pengalamannya berdasarkan lapangan hidupnya. Gitu ya. Pengalaman-pengalaman itulah yang menjadikan kita tuh belajar. Dan kita belajar nggak hanya dari pengalaman kita kan. Pengalaman orang lain juga bisa kita jadikan pelajaran. Gitu. Itu ya teman-teman sekalian, alhamdulillah. Termasuk setahun 2 tahun yang lalu ya. Kita di masa pembelajaran ini prosesnya lain daripada biasanya. Ya, pembelajaran apa? Daring ya. Bener-bener belajar nggak kalian waktu itu? Masih di SMP ya dulu ya. Belajarnya, kenapa kita waktu itu belajar daring ya? Ya karena COVID ya. Apa itu COVID? Coronavirus disease ya. Bencana virus corona. Ya gitu. COVID-19 tahun 2019 awal merebaknya di pasar tengah di Wuhan ya. Gitu. Ada bambu kuning di sana yang jual kelelawar ya. Nah, jadi itu juga pengalaman buat kita yang sebetulnya harus kita terapkan juga loh hari ini, meskipun kita belajarnya sudah di dalam kelas. Contohnya apa? Pembelajaran daring yang tetap kita pakai di dalam kelas. Dulu yang kita lakukan ketika kita di rumah belajar daring, dan tetap kita lakukan hari ini ketika kita di kelas. Apa kira-kira? Pembelajaran dari gadget, lebih tepatnya menggunakan gadget, memanfaatkan teknologi. Ya, itu. Tapi maksudnya betul ya. Ya menggunakan gadget, salah satu teknisnya ya kan, gadgetnya kita apa aja, HP bisa, laptop, biasanya itu ya, kalau nggak HP, laptop, dan aplikasi-aplikasi penunjang. Pakai apa waktu itu biasanya kalian? Zoom, Gmeet, Classroom, bahkan upacara aja daring dulu. Ya, dulu sekolah kita upacara daring. Kalian pernah jadi petugas upacara daring nggak pernah ya? Bukan upacara, apa ya? Ya semacam apa namanya? Ya seperti itulah. Khidmat pagi sekolah. Tapi tetap ada petugasnya, tetap ada apa namanya?
arahan dari pembina upacara waktu itu. Masih zaman Pak Denny. Gitu ya. Nah, gara-gara benda yang nggak kelihatan dia sampai mengubah pola hidup kita ya. Bahkan sampai hari ini seperti itu. Nah, jadi itu sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kita. Oke teman-teman sekalian, saya ingin kalian coba perhatikan gambar di depan ini. Ini orang lagi ngapain ini? Kelihatannya lagi sakit apa ini? Ciri-cirinya, ini orang ini lagi ngapain nih kelihatan ini? Lagi flu ya. Kepalanya mungkin dipegangin karena pusing, sakit, berselimut. Kenapa dia berselimut itu? Dinginan, orang demam biasanya kita meskipun badan rasanya panas tapi kita selalu pengen pakai jaket, pakai selimut gitu ya. Kena flu apa ini? Flu burung. Flu burung. Kalau kalian kena flu biasanya kayak begini juga nggak? Tapi kalau kita kena flu biasanya yang paling kita rasakan apa tuh? Pilek, bersin, pusing, ya batuk, hidung mampet, sama ya menggigil, tenggorokan sakit, hidung gatel, merah sampai kan? Ini pakai apa nih? Pakai tisu kok kain. Pakai tisu dilapin terus gitu ya. Pokoknya kalau awal-awal flu itu biasanya hidungnya gatel banget gitu ya. Kemudian demam, badan capek. Ya digaruk, semakin dilap-lap semakin merah gitu kan. Makin panjang. Tukang bohong itu berarti. Gitu ya. Nah ini ada ilustrasi apa nih? Jeruk? Jeruk kuning. Lemon? Jeruk apa lemon? Kamu saya sarankan periksa mata deh cepet-cepet. Melon, lemon. Beda ya lemon sama jeruk ya. Kenapa ada lemon di sini? Karena dipakai untuk confuse water. Air yang bingung. Infus. Buat apa? Kenapa kepakai jeruk? Lemon maksud saya. Karena ada vitamin C-nya. Oh gitu ya. Ibu saya pernah lihat ibu saya nyuci piring pakai lemon juga. Dikasih lemon juga. Hah? Mama lemon beda. Mama lemon. Nah, kalau misalkan kita flu, terus minum mama lemon bisa sembuh. Sembuh ya. Hilang ya. Kalau kita minum lemon, penyakitnya dicabut. Kalau kita minum mama lemon, nyawanya dicabut. Sembuh. Ya. Sembuh. Kecabut. Ya. Karena lemon mengandung apa tadi? Vitamin. Vitamin apa? Vitamin C. Kenapa orang flu harus makan atau minum yang mengandung vitamin C? Karena dia kekurangan vitamin C. Jadi vitamin C itu bisa bikin apa? Vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C. Kenapa tadi? Oh iya. Ya, dulu kita pas kecil sering makan atau minum multivitamin ya, supaya kita nggak kekurangan vitamin. Karena vitamin itu salah satu sumber energi kita ya, bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Salah satunya kalau misalkan kekurangan maka menyebabkan penyakit. Nah, salah satunya tadi flu. Jadi flu itu disebabkan karena kekurangan vitamin C. Karena virus. Apa hubungannya dengan vitamin C? Mencegah dan melawan.
Jadi kalau kita banyak vitamin C, ada virus, bisa berantem gitu. Vitamin C ya. Tubuh kekurangan vitamin C, akhirnya virus mampu menyerang tubuh. Memangnya ketika tubuh dengan banyak vitamin C itu, apa yang terjadi dalam tubuh itu? Kok bisa nahan virus itu? Ketika kekurangan vitamin C, virus bisa nyerang. Ketika vitamin C-nya cukup, virus nggak bisa nyerang. Berarti apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika ada vitamin C itu? Imun. Imun. Apa itu imun? Kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh. Jadi dengan adanya vitamin C, imun kita kuat. Vitamin C aja yang menyebabkan imun kita kuat. Vitamin lainnya juga. Terus apa hubungannya antara vitamin C dengan virus? Virus nggak suka sama vitamin C. Kabur dia kalau ada vitamin C. Oke, jadi supaya kita nggak kena flu, rajin-rajin minum vitamin, minum vitamin. Ya. Salah satunya adalah vitamin C, supaya kita nggak kekurangan vitamin C atau defisiensi. Kalau kita makan vitamin C banyak, kita jadi vitamin. Apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau vitamin C banyak? Tapi kita nggak belajar itu deh ya nanti lagi. Oke, udah terlalu jauh. 1000 mg. Ya, betul. Betul kata Fadli. Kalau kelebihan, dibuang. Kalau kelebihan terus, jadi tumpuk nanti. Gitu. Kekurangan bikin penyakit, kelebihan juga buat penyakit. Jadi, ini sedang-sedang saja ya, secukupnya. Berlebihan tuh nggak bagus. Oke ya. Ada yang kena flu di sini? Ini pakai masker nggak kena flu ya? Cuma khawatir nanti COVID gitu kan. Kalau dulu kan dry cough, batuk kering, penyebab COVID juga. Cuci tangan segala macam. Kan kebiasaan-kebiasaan sehatnya kan kita praktikkan sampai sekarang ya. Cuci tangan, pakai masker, gitu. Ada satu lagi biasanya yang salah satu ciri kalau orang itu kena flu sampai yang meler-meler itu, ingus ya, disedot lagi, nggak rela kalau jatuh. Itu aset berharga. Itu ya. Iya kan? Dan kalian perhatikan, ingus itu kan punya warnanya yang beda-beda ya. Itu kenapa ya bisa beda-beda gitu ya? Saya mau tampilkan gambar ingus tapi agak-agak geli juga. Gitu ya. Selain kurang vitamin C, biasanya kita kena flu itu gara-gara apa? Ini gara-gara ada gambar lemon aja sih di sini. Minum es terus. Minum es, batuk, pilek. Main HP? Main HP ya? Pusing main HP, capek main HP, pilek main HP, semuanya gara-gara main HP ya, gitu. Atau masuk angin, ya kan? Minum angin duduk. Angin duduk itu gimana? Angin duduk itu? Ada hubungannya dengan virus nggak itu? Nggak, tapi itu kita pelajari di sistem peredaran darah nanti. Ada di situ. Kok sistem peredaran darah? Ya nanti ya. Ini ibu-ibu lagi diapain ini? Swab. Mejem bu, mejem gitu kan. Ibunya siapa? Kenapa? Ada yang 2 tahun ke belakang pernah di swab? Ya Reva. Kamu mau kemana waktu itu? Kenapa di swab? Oh iya. Mau pindah ke sini PCR. PCR juga. Naik kendaraan apa waktu itu?
Naik pesawat ya. Yang lain? Di mana swabnya? Di mana swabnya? Di rumah sakit. Kenapa di swab? Karena ada gejala. Iya. Waktu mau perjalanan terus Mau perjalanan. rumah sakit. Rumah sakit. Yang lain? Kenapa? Sekolah aja harus swab. Sebelum masuk sekolah. Gimana? Sebelum sekolah. Sebelum masuk sekolah. Iya. Setiap hari. Iya, maksudnya dulu pas liburan. Iya, saya juga sebelum masuk sekolah waktu itu swab juga. Ini pas masuk bioskop katanya. Masuk bioskop. Awal-awal bioskop. Awal masuk bioskop, ya. Awal-awal bioskop dibuka itu, kursinya kan banyak funginya itu. Kalian masuk bioskop dicek kursinya, wah ini Basidiomycota, ini Ascomycota. Sampai Ascomycota paling. Gitu. Saya sebelum masuk tahun ajaran 2021 tahun lalu itu di swab juga dan 2 kali ya hasilnya ya negatif sih alhamdulillah karena ya nggak pernah kemana-mana dari rumah ke sekolah aja gitu ya. Ini di swab ini biar apa? Biar tahu ada virusnya atau enggak. Virus apa? Virus corona. Apanya yang diambil? Ingus. Saya waktu itu nggak pilek, cairan aja. Ya, mukus istilahnya. Ada lendirnya, diambil, kemudian dicek menggunakan alat ya. Kalau swab itu kan dia yang metode cepat. Ya. Ada yang PCR itu dia lebih mendalam lagi, tapi ya kita nggak tahu namanya kerja alat seperti apa. Dan kita kan memasrahkan nasib kita kepada alat. Positif, yaudah karantina kita di rumah. 2 minggu ya, 14 hari. Kenapa karantinanya 14 hari? Masa aktif virus. Masa aktif virusnya 14 hari. Karena inkubasi tadi saya bilang. Apa itu inkubasi? Pokoknya dengar-dengar di berita. Masa inkubasi virus 14 hari. Oke. Katanya di berita itu kan, orang itu nggak ketahuan dia itu kena COVID sebelum 14 hari. Setelah 14 hari baru muncul gejalanya. Gitu. Kenapa ya kok baru 14 hari munculnya? Apa yang terjadi dalam tubuh itu dengan virus itu? Virusnya menyebar lama-lama jadi banyak. Menyebar lama-lama jadi banyak. Yang awalnya 1, kemudian jadi banyak. Kenapa dia kok bisa jadi banyak? Berkembang biak di dalam tubuh. Berarti virusnya bisa berkembang biak. Ya. Makanya ketika pertama kali tertular nggak kerasa. Setelah 14 hari, dia berkembang biak. Begitu. Baru kemudian muncul. Karena sudah kebanyakan virusnya, muncul gejalanya. Apa aja gejalanya waktu itu yang kalian tahu? Awalnya iya kan, video yang beredar tahun 2020 itu kan orang tiba-tiba ambruk gitu kan. Kejang-kejang gitu. Kayak orang ayan. Batuk. Iya. Apa istilahnya yang hidung kita nggak bisa mencium bau itu? Iya, apa istilahnya itu? Anosmia. Ya. Dia pernah kena dulu. Iya, saya juga sempat waktu itu kena, tapi saya berdiam diri di kosan 2 minggu, akhirnya normal lagi. Ya, ketahuannya pas saya menuangkan sabun cair itu, ya, kok nggak ada aromanya, saya cium-cium lagi, nggak ada lagi itu, saya langsung, oh ya kena saya.
Ya, ya itu, kita kan kebanyakan sering mendiagnosa sendiri ya. Padahal kita bukan tenaga medis, tapi udah swamedika begitu. Jadi kita apa namanya? Sama kayaknya kalian sakit apa nyari di Google. Tanda-tanda kepala pusing, Google. Oh, Anda kena kanker gitu kan. Padahal saya cuma pusing. Sasa. Jadi stop konsultasi dengan Google ya. Pusing, kanker. Gitu. Mudah ngantuk, wah Anda kena. Takutan. Gitu ya. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama berkaitan dengan menelaah ciri-ciri virus. Saya yakin kalian semua pasti pernah dengar istilah virus dari sebelum COVID ya. Ya, yang paling sering kita idap kan flu disebabkan oleh virus. Virus apa? Kita kan nggak ngerti. Terus ada COVID, corona. Virus corona. Sama nggak dengan virus flu biasa? Kan gejalanya sama kan? Batuk, pilek, sesak napas. Kena flu juga sama kayak gambar yang di awal tadi kan? Hidungnya mampet, sesak napas, batuk-batuk. Sama ciri-cirinya. Tapi kok virusnya beda? Nah itu, jadi nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, strukturnya akan kita rinci juga. Kalau gejalanya beda, misal ini sakit kepala, yang satunya pilek. Penyakitnya sama-sama disebabkan virus. Sederhana berpikir kita mungkin virusnya beda, ya kan? Strukturnya juga jelas beda. Tapi ini gejalanya sama. Ada lagi virus yang paling menakutkan dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV. Apa itu HIV? AIDS. HIV itu apa? HIV itu apa? Nanti kita cari tahu. AIDS itu apa? Itu, oke, bagus. Kenapa orang kena HIV? Kenapa orang bisa menderita AIDS seperti itu? Ya kan ada. Ya. Tadi kan kalau influenza, oh karena kekurangan mama lemon. Kemudian karena lemon. Kok mama lemon sih? Kekurangan vitamin C menyebabkan tubuh imunnya turun, rentan terkena penyakit. Kena flu sedikit langsung pilek seperti itu ya. Kemudian ada replikasi virus. Jadi virus itu juga bereplikasi. Replika atau enggak replika? Klon, duplikat. Memperbanyak. Kalau istilahnya Syahid tadi berkembang biak. Apa benar virus berkembang biak? Gitu, nanti kita cek. Gitu ya. Beda ya virus dengan bakteri ya? Beda nggak? Apa bedanya? Setengah hidup, setengah mati. Kalau bakteri makhluk hidup bersel tunggal. Ya, kalau bakteri. Kalau virus, kenapa dia setengah hidup dan setengah mati? Ngapain dia sampai setengah mati begitu? Ya itu nanti kita pelajari itu lebih lanjut. Itu ya, spoiler. Dan terakhir nanti kita akan berdiskusi mengenai masalah yang kemudian akan kita cari dalam lembar kerja kita. Dan nanti teman-teman akan bekerja berdasarkan kelompok masing-masing. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya kalau mau bertanya. Sebelum nanti saya tanya lagi. Cukup? Naura? Mau nanya? Enggak? Oh, oke. Iya. Iyalah. Hah? Nah, itu COVID ini kira-kira bisa hilang atau jadi penyakit biasa gitu? Pertanyaannya kritis ya. Teman-teman menangkap apa yang ditanya? Seluruh dunia kan kena ya. Dan virusnya ada di mana-mana. Mirip seperti flu biasa. Dan kita bisa berulang kali kena kan? Kadang-kadang setahun kita bisa 2-3 kali kena flu. Nah, COVID kan kemana-mana dan bisa hilang apa enggak? Kalaupun nggak bisa hilang, apakah akan menjadi penyakit biasa? Menurut literatur yang saya baca, ya, saya tidak melakukan penelitian sendiri. Kita baca
penelitian orang lain, itu nanti ya akan jadi penyakit biasa seperti influenza. Cuman gejalanya yang muncul itu kadang-kadang lebih membahayakan ketimbang flu biasa bagi sebagian orang, terutama orang yang memiliki penyakit bawaan, gitu, komorbid ya. Kan banyak korban berjatuhan di awal itu rata-rata adalah orang yang usianya udah lanjut, sudah punya penyakit bawaan banyak. Akhirnya di rumah sakit penuh ya, fasilitas kesehatan kita penuh, nggak tertangani, gitu. Panik pula orang kan. Akhirnya yang membunuh kita bukan COVID-nya, kepanikannya dan penyakit bawaannya. Dia kena COVID sama apa lagi penyakit bawaannya stroke. Ya udah. Nah itu. Kan di antara kita juga waktu itu banyak yang kena COVID-nya kan. Ketika kita kena COVID, udah masuk jadwal vaksinasi, kita nggak boleh ikut vaksinasi kan? Ada kan waktu itu? Kalau udah kena COVID, nunggu 6 bulan dulu, nanti baru boleh ikut vaksin. Kenapa? Karena ketika kita terkena COVID, kita membentuk antibodi sendiri. Betul. Betul, begitu. Vaksin kan juga dari virus. Tapi nanti gimana lagi lengkapnya nanti akan kita pelajari. Gitu ya, pertanyaannya bagus. Ada yang lain? Oke, kayaknya makin penasaran, kita bagikan saja KPD-nya. Untuk orang. Ya? Ada yang baik atau enggak? Oke, teman kalian bertanya dan membandingkan juga antara virus dengan makhluk hidup yang lain. Bakteri kan ada yang baik, ada yang jahat gitu ya. Jahat banget bakteri. Iya. Enggak, emang betul. Masing-masing dapat satu ini. Satu. Berarti virus juga ada yang baik, ada yang jahat dong. Enggak. Enggak tahu. Sebentar ya, Siba ya. Kalian akan menemukan jawabannya dalam pelajaran hari ini, ya. Oke, nanti Siba kita akan mengetahui apakah ada virus yang baik. Pas. Oh lebih, beneran lebih. Ini satu. Oke. Oke ya, silakan dikasih nama dulu, identitasnya diisi di lembar kedua. Ini, yang ini. Ini mata pelajarannya apa? Ya. Mata pelajaran. Nanda ini banyak bercanda. Ada di sini. Nah, ini. Ini nama anggota, Pak. Oh ya nggak apa-apa, ditulis nama sendiri. Kita tulis kelompok. Emang nggak boleh coret-coret ya? Coret, diisi lah, kok nggak boleh dicoret gimana? Boleh dong. Mau di sini soalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Silakan berkreasi lah. Kemarin saya minta untuk ngisi nomor rekening, nggak ada yang nulis nomor rekening. Kalau pakai Dana nggak apa-apa. OVO. Aduh saya nggak pakai OVO. Ya. Nggak apa-apa.
Iya. Gak apa-apa. Itu lembar kerja kalian. Gitu. Jadi kalian nanti ngisi di situ. Itu ya. Oke, silakan dibuka lembar berikutnya. Yang di bawah identitas itu ada tujuan ya. Jadi nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran itu seperti yang sudah ada di layar juga. Kita nanti fokus tentang ciri-ciri, struktur, dan replikasinya. Benda ini disebut virus. Kenapa disebut virus? Oh, karena dia ada ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya kita cari? Kita nggak mengamati virus di bawah mikroskop langsung, kita nggak punya alatnya seperti itu ya. Tapi melalui gambar ilustrasi yang ada seperti itu. Kemudian strukturnya seperti apa? Dan cara mereplikasinya, cara memperbanyak dirinya itu bagaimana? Itu yang akan kita dapatkan hari ini. Ya. Kemudian silakan dibaca petunjuknya, dibaca LKPD-nya, kemudian teman-teman bekerja sama dengan kelompok masing-masing untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD kita. Nah, di dalam LKPD kita ini ada beberapa tautan yang bisa kalian scan barcode-nya, QR code-nya. Teman-teman boleh men-scan-nya menggunakan handphone masing-masing. Gitu ya. Itu ya. Gitu. Ya, saya juga menyebarkan LKPD-nya PDF ya di grup. Jadi teman-teman bisa tinggal klik saja di situ linknya, saya sertakan di sini. Kalau di kertas ini diklik kan nggak bisa. Kalian scan aja ini QR code-nya. Kalau yang di kertas. Kemudian yang di HP bisa kalian klik URL-nya yang warna biru itu. Ya, linknya. Ya. Jadi teman-teman bisa sambil menonton video itu untuk referensinya, bahan kita untuk memecahkan masalahnya. Kemudian tanya ke saya apabila ada yang kurang dipahami, nanti saya akan keliling satu-satu untuk memantau pekerjaannya. Ya. Oke, kemudian teman-teman nanti akan fokus ya untuk mengerjakan di halaman. Nggak ada nomor halamannya ya. Oke, teman-teman yang di halaman pengolahan data ini ada 6 soal. Kelompok 1, nanti silakan kalian mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Ya. Kemudian kelompok 2 mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Kelompok 3, nomor 5. Kelompok 4, terakhir, nomor 6. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini seperti satu tandan pisang ya. Nah, di modul ada ini, tambahan materinya kalau kalian ingin lebih ini. Jadi kita ngerjakannya nggak banyak panjang gitu. Jadi nanti kelompok 1 akan memaparkan soal nomor 1 dan 2 sehingga semua yang lain nyimak dan bisa saling memahami. Gitu ya. Begitu juga kelompok yang lain. Makanya ketika kelompok yang lain presentasi itu kita harus simak benar memang. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Waktu kita mengerjakan kurang lebih 30 menit ya, lama. Sampai dengan pukul 12.00. Gitu ya. Azan zuhur? Ya, selesainya itu ya. Oke, teman-teman disilakan untuk bisa mengerjakan diskusi. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh tanya ke saya. Iya. Dibaca dulu ininya ya, yang bagian depannya. Jangan langsung ke soalnya. Masalahnya di awal. Gitu. Iya.
Oke. Silakan iya betul. Dicek, dibaca dulu di awal ya. Di situ ada amatilah infografis perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia di bawah ini. Data itu diambil terakhir 12 Oktober 2022. Masih terbilang update lah. Setengah bulan yang lalu. Ya hampir sebulan. Hah? Tapi sudah sebulan yang lalu. Ya. Ya, dibaca dulu bagian itu. Kalian aja nggak sih? Nangis banget ya. Ya kita dua-dua ya kan. Kalian aja nggak sih? Di ini, dibaca dulu bagian depannya. Karena data-data kita ada di sana. Agak kesulitan? Iya, tapi dibaca dulu data-data di depan. Kalian harus tahu juga ini. Wah, ini modulnya. Nah, ada di sini. Nah, ini dibaca dulu. Di sini kan ada beberapa ininya. Ya, ini abaikan saja yang agak kurang jelas. Ini kan infografis ya. Kalian bisa cek di sini yang lebih tajamnya lagi. Ya, nanti baru kita ada di sini. Setelah kita kumpulkan datanya, ada masalahnya nanti di sini baru kita kerjakan. Tapi kalian nggak akan memahami apa yang ditanya kalau kita nggak tahu di halaman depannya ini. Jadi presentasinya maju kan depan. Maju. Ya? Bentar lagi aja. Oh ya nggak apa-apa. Sampai jam 11 ya. Sampai jam 12 kurang. Ada kesulitan? Belum ya. Oke, dibaca dulu petunjuknya di awal. Data-datanya kita kumpulkan dulu di depan. Oh, jadi nanti Masa kasih gambar lagi Pak? soalnya nomor berapa sih? Nomor 5. Soal nomor 5 mana? Mana ya Pak ya? Ini Pak, Apa perintahnya? gambarnya terus bakteri. Bakteriofage. Ah, Iya. Jadi nanti ya kalian gambar aja di halaman belakang yang besar nih. Iya kan? Ini bakteriofage. Kan di sini muat Pak, kecil-kecil. Kecil aja. Ya nanti kalau ditampilin di depan kecil gitu. Nggak apa-apa di sini yang gede. Deket Pak, nanti kita orang presentasi di sini. Sodorin gini ya Pak. Kan ada 4 nih Pak. Ya, boleh. Sesuai dengan instruksinya ya. iya. Ya. Maksud saya tadi kalau kurang besar di sini, jadi kalian bisa lebih luasa kan, gede. Gitu. Ya, gitu. Thinking out of the box gitu kan. Kita disuruh berpikir di luar ini, jadi nggak apa-apa di sini boleh. Nah, paham kan? Nggak apa-apa ya? Oke, setelah ngumpulin data, nanti baru dituangkan ininya di halaman yang sini ya. Gitu.
Nanti setelah ini pelajaran apa? Kimia ya. Oke. Selesaikan. Yang ini jelas nggak di situ? Gambar ininya. Oh, ini ya. Nah, di sini kalian bisa tahu sebetulnya letak perbedaan antara litik dan isogenik itu di bagian mana. Gitu.
Ada kesulitan? Ngomong satu? Hmm? Hmm. Itu ciri-cirinya. Iya, ditulis di sini ciri-cirinya seperti apa, kemudian deskripsikan. Misalkan ukurannya kecil, berapa gitu ukurannya. Kemudian apanya nih? Ini ada nih. Kalau tidak mempunyai membran sel ini, dia ciri-cirinya apa? Ya, tidak memiliki membran sel. Itu ya, mana sih ini? Tidak mempunyai membran dan organel sel. Kenapa di sini? Kenapa virus kok tidak punya membran dan organel-organel seperti pada sel? Ada kan ini? Salah berarti. Ada, kenapa? Nih. Tidak termasuk sel karena tidak memiliki bagian-bagian kelompok 2. Ada kesusahan? Ada kesulitan? Enggak. Enggak. Oh. Udah dibagi ya? Kok tidur? Oh. Tuh, bapaknya senyum bahagia. Senyum iba. Bapak lihat palanya dia, Pak. Tapi nanti kalian deskripsikan ketika presentasi nanti. Website itu apa sih maksudnya? Kemudian di dalamnya mengandung apa, seperti itu. Kan ada berapa bagian utama di sini? Ada 1, ada 2, ya kan? Yang atas terdiri dari apa, yang bawah terdiri dari apa? Kalau bisa fungsinya apa gitu. Itu ya. Jadi bukan hanya kita hafal nama-namanya saja. Gitu. Tapi ketika ditunjuk kita tahu fungsinya. Wih, ini keren juga. Kelompok 4? Bisa? Soal apa kalian tadi? Daur. Lisogenik ya. Sudah ini dipahami apa beda keduanya? Ini. Di sebelumnya. Ya itu. Nomor 4 ini posisinya di mana kalau kita lihat di gambar ini? Bener nggak keterangannya? Bener daurnya. Coba dicek lisogen ini.
Ini membelah dia hancur. Oh, ya ini. Ini ya, kalau ada yang kurang paham didiskusikan. Gimana? Itu tuh udah dimasukkan di situ. Gitu ya. Yang diminta dua apa namanya? Dua jenis ya, litik sama lysogenik ya dua-duanya ya. Udah daur ya. Udah selesai? Waktunya 5 menit lagi. Lima menit lagi ya. Coba dibuka pekerjaannya, mau saya shoot. Jadi gini Pak perbedaannya. Belum. Salah ya Kak? Pelan-pelan aja jangan ganggu kelompok lain. Oh nggak boleh ya? Nggak, yang penting nggak ganggu kelompok lain. Gimana Kak? Ini ya. Jadi kalau bitik itu dia tuh apa namanya proses apa? Proses apa tadi? Dituangkan di sini. Sebenarnya Gitu. Udah harus sabar gitu ya virusnya. Oke, 2 menit lagi silakan disiapkan teman-temannya yang bertugas untuk presentasi. Nanti teman-teman maju ke depan ya untuk presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Tuh. Kancingnya dipasang. Yang bawah. Oh, udah habis. Oke. Udah selesai nih kayaknya nih. Fungsi-fungsinya juga apa? Ini kan, ini ada penjelasannya kan di sini. Biar teman-teman tahu juga nanti. Sudah dibagi? makhluk hidup tolong ngomong. Mau yang mana? Yang mana aja. Oke, sudah selesai ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan teman-teman per kelompok untuk maju, kemudian menyampaikan hasil diskusinya untuk dipahami oleh teman-teman yang lain. Oke, kelompok 1 sudah siap? Ya harus siap, waktu sudah habis. Silakan, maju ke depan. Ditandain.
Ayo silakan. Kita tunggu ya. Teman-teman kita simak pemaparan kelompok 1. Berdiri di depan, maju. Biar suaranya lebih lantang. Maju ke depan maksudnya. Oke, teman-teman yang lain, silakan disimak. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti kepada kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kami. Yang pertama, ciri-ciri virus nomor 1 sampai 3 ini dibacakan oleh Pak. Ciri-ciri nomor 1, virus sangat kecil, bisa 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Mikrometer itu 1/1000 milimeter. Dan kalau kita berukuran 200 mikrometer. Karena itu virus yang dapat dia menggunakan masker. Yang kedua, terdiri atas proton, kapsir, dan selanjutnya RNA, ribonucleic acid, dan DNA, deoksiribonucleic acid. Yang ketiga, tidak memiliki sel. Virus tidak mempunyai membran dan organ-organ sel yang tersebut dibuat. Selanjutnya, nomor 4 sampai 6 akan dibacakan oleh Nanu. Reproduksi, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam satu atau jaringan hidup. Kelima, bentuknya memproduksi macam ada yang berbentuk batang, bulat, atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk. Yang keenam, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet dan sinar X, tapi dan antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya, nomor 2 akan dibacakan oleh Tino. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Cukup? Ya, silakan. Yang keras suaranya. Berdiri coy. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kalian tahu ya, nggak apa-apa. Apa pertanyaannya tadi? Kalau bentuk virusnya berbeda, strukturnya juga akan beda atau? Oh iya. Ya, tadi kan kelompok 1 menyampaikan ada ciri-ciri virus ya, bentuknya seperti apa. Dan virus banyak macamnya. Kalau bentuknya beda, apakah strukturnya juga beda? Ya, jadi kawan kita tadi ada yang bertanya, kalau bentuk virus itu beda, berarti struktur penyusunnya apakah beda juga? Contoh, rumah saya dengan rumah Nando kan bentuknya beda ya. Tapi struktur penyusunnya sama atau beda?
Ya kalau virus, coba kelompok 1 yang jawab. Ya, sedang diskusi dulu. Ya, menjawab pertanyaan tadi, dan virus bermacam-macam, tapi ini strukturnya hampir sama. Hanya saja bentuk yang mereka miliki berbeda-beda satu. Untuk unggulan, virus penyebab penyakit AIDS, Ebola, dan influenza. Oke. Jadi intinya strukturnya hampir sama. Strukturnya hampir, meskipun bentuknya berbeda. Gitu. Oh, tuh ditantangin sama kelompok 1. Ada menanya lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli aplaus kelompok 1. Ya. Bagus ya. Ya, silakan selanjutnya. Kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2, teman-teman yang lain, silakan diperhatikan juga di ini LKPD-nya ya. Karena ada bentuk-bentuk virus yang berbeda tadi, mirip dengan yang ditanya oleh kawan kita. Kan bentuknya berbeda, contohnya juga. Next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu bentuknya ada polihedral, contoh virusnya itu adenovirus, adenovirus. Selanjutnya ada bentuk huruf T atau kompleks, contoh virusnya adalah polifavirus. Untuk nomor 4 itu ada gambar virus. Nomor 1 itu gambar swab. Nomor 2 viral genom atau 4 RNA atau DNA. Nomor 3 ada enzim. Nomor 4 viral vaksin. Oke. Oke. Faucetolol itu masalah merusak dinding sel bakteri sehingga virus itu bisa keluar dan menciptakan sel baru, virus baru. Dan nomor 2 itu kan tempat RNA atau DNA. Yang ketiga enzim itu buat mikroba itu pelindung, mikroba itu pelindung, mikroba itu pelindung virus. Nomor 3 itu enzim itu yang buat merusak sel bakteri dan menciptakan virus baru. Nomor 4 itu biasanya buat bentuk supaya virus terbentuk gitu. Ya, itu tadi pertanyaan dari Syahid ya. Jadi kita ulas lagi yang awal tuh bentuknya apa namanya tadi? Polihedral ya. Bentuk virus yang pertama di tabel pertama, di kotak pertama. Polihedral. Contoh virus yang bentuknya seperti ini apa tadi? Adenovirus. Oke, kemudian yang kedua ini virus apa ini? Bentuknya? Bentuk T. Oke, contohnya apa? Bakteriofage. Ya. Kemudian yang ketiga itu? Batang. Contohnya? TMV. Apa itu TMV? Tobacco mosaic virus. Apa itu artinya? Virus yang menyerang tanaman bakau. Tembakau. Beda ya bakau dengan tembakau ya. Oke. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan di kelompok pertama tadi. Bentuknya beda-beda. Tapi ternyata strukturnya relatif sama. Seperti yang dijelaskan oleh Aldi tadi. Ada 1, 2, 3, dan 4 itu. Ada apa tadi nomor 1 tadi? Envelope. Apa itu artinya envelope? Amplop.
pembungkus ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Tempat beradanya DNA atau RNA-nya ya. Yang ketiga, untuk apa tadi enzimnya? Oh ya betul. Ketika dia menginfeksi atau mau keluar. Mau keluar. Dia kan keluar dari rusak sel bakterinya, terus dia keluar, terus dia rusak sel inangnya, jadi ada penyebab. Oh ya. Jadi ketika dia mau keluar, dia mengeluarkan enzim itu untuk merusak dinding sel sel inangnya, bakterinya gitu ya. Yang terakhir keempat tadi ya untuk memberi bentuk. Ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, cukup gitu ya tadi tentang struktur virus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi ya. Baik, silakan. Bisa ya. Oh ya, maksudnya silakan maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di tubuh virus bakteri itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu bagian kepala. Di kepala itu ada vaksin, terus asam di dalamnya ada asam nukleat. Mana gambarnya? Nah, Itu kepala. Ini asam nukleatnya. Terus di bawahnya, paling bawahnya kapsik itu ada leher gitu. Lalu untuk fungsi sendiri, fungsi kepala itu adalah sebagai tempat atau wadahnya asam nukleat atau materi genetik virus itu. Sedangkan bagian luarnya yang distribusi oleh kapsid itu maksudnya kapsidnya itu berfungsi untuk melindungi bagian luar dari kepala si virus tersebut. Lalu kepala virus bakteriolog berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Terus fungsi lehernya itu adalah Dari pengembangan bidangnya menghubungkan kepala dan ekor dan juga menjadi saluran kemudiannya akan membuat menuju ekor. Selanjutnya ekor merupakan bagian pada pada salinan. Ekor terdiri atas serabut ekor dan aktif bagian. Serabut ekor berfungsi meletakkan diri pada salinan. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jaring penutup berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok 3, mungkin ada yang sampaikan. oke. Mirip-mirip sebetulnya tadi yang kelompok 2 kan strukturnya ya. Ada fungsinya juga tadi dijelaskan. Nah, yang kelompok 3 ini lebih detail. Ada yang ditanyakan? Saya sih ada sebetulnya pertanyaan, tapi nantilah saya simpan. Nggak ada. Cukup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebaru sekali. Oh ini cuma bertiga ya? Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahapan-tahapan dalam daur nitrogen ini ada 5 tahapan ya. Yaitu yang pertama adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan beberapa aluminiumnya. Yang kedua penetrasi. Virus menginjeksikan materi penyakitnya dalam sel inang hingga vaksin virus menjadi kosong atau mati. Terus yang ketiga penggabungan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen profag tidak aktif. Yang keempat, pembelahan. Jika sel ini membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan terjadinya daur lipid. Yang kelima, sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakteri sel inang akan muncul. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian tubuh virus, dan seterusnya, seperti pada daur lipid.
Oke, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai replikasi virus ya. Melalui berapa daur tadi? 2. Yang pertama ada apa tadi? Litik. Dan yang kedua? Lisogenik. Tadi disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 4. Daur litik itu replikasinya cepat, tapi hasilnya dikit katanya. Sedangkan kalau lisogenik, daurnya agak lama, tapi hasilnya banyak. Nggak mau bertanya kalian? Why? Ya tadi udah dijelaskan sebetulnya tadi sama Syahid. Kenapa? Karena pertahanan selnya kuat ternyata sehingga tidak langsung terjadi lisis. Apa itu lisis? Selnya pecah. Itu namanya lisis. Makanya kenapa disebut litik? Karena selnya mengalami lisis. Gitu. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Jadi kita ada banyak hal tadi yang kita pelajari. Mulai dari ciri-ciri, strukturnya, bentuk tadi juga ditanya. Kemudian replikasinya. Dan yang lain-lainnya nanti. Jadi secara umum, virus itu bahkan jauh lebih kecil daripada bakteri. Ya. Tadi kelompok 1 menyampaikan, dia atau virus tidak memiliki membran sel, organel sel, atau bagian-bagian lain yang mendukung supaya supaya virus ini bisa disebut sebagai makhluk hidup. Tapi ternyata tidak. Ya, virus tidak punya. Gitu ya. Jadi bagiannya tadi hanya apa tadi kelompok 2? Envelope. Apa lagi tadi? Ya itu, banyak. Apa tadi? Ingat nggak? DNA atau RNA, kapsidnya, ekornya, lehernya, serabut ekornya. Cuma itu aja. Ya. Sementara dia nggak punya membran sel, organel sel, mitokondria, segala macam. Tapi kok dia bisa memperbanyak diri, bukannya bereproduksi itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Tapi dia nggak bisa hidup kalau nggak ada sel inang. Virus tidak bisa hidup tanpa sel inang. Apa itu sel inang? Inang itu kalau bahasa Batak artinya ibu ya, induk. Sel tempat dia untuk memperbanyak diri seperti itu. Misalkan asumsikan ini sel ya. Bagus banget selnya, ya. Bulat ya. Kemudian ini ada apa tadi? Bakteriofage misalkan gitu ya. Menginjeksi, apanya yang dimasukkan ke dalam sel inangnya itu? Vaksin, DNA atau RNA-nya, tergantung dia tuh virus DNA atau virus RNA gitu ya. Kan sel ini punya DNA juga di dalam inti selnya ya. Nah, ketika virus ini menginjeksikan DNA virusnya ke dalam sel, maka ini nanti akan bergabung di sini, ya kan? Kemudian tadi terbentuk menjadi 2 daur tadi, tergantung nanti dia langsung lisis atau berputar kembali, seperti itu ya, dalam selnya. Nah, di fase inilah dia memperbanyak dirinya. Dia membajak, kayak perampok ya. Jadi dia nggak bisa memperbanyak diri. Jadi dia membajak inti sel, DNA sel lain untuk kemudian dibentuk DNA-nya itu, diubah. Kemudian membentuk virus baru, bukan membentuk sel baru, tapi membentuk virus baru. Akhirnya setelah banyak terkumpul di dalam, ya virus-virus barunya pecah. Dia menembus membran selnya ini. Nah, peristiwa itulah disebut sebagai lisis. Gitu. Ya. Dia tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Dan ketika virus itu dalam keadaan seperti itu disebut virion. Ya.
Dengan kelengkapannya itu disebutnya virion. Bukan makhluk hidup ya, bukan sel juga. Tadi disampaikan untuk membunuh virus atau mengusir virus tadi ya, menggunakan sinar apa tadi? Ultra ungu, ultraviolet. Tapi antibiotik nggak bisa. Kenapa? Karena virus kecil. Antibiotik itu apa artinya? Anti kehidupan. Biotik kehidupan gitu ya. Anti berarti dia membunuh sesuatu yang hidup gitu kan. Virus makhluk hidup bukan? Bukan. Hah? Virus kan bukan makhluk hidup ya? Berarti ketika mengatasi virus pakai antibiotik tepat atau tidak? Tidak tepat. Gitu. Yang mati nanti sel-sel yang lain. Entah siapa yang salah, aku tak tahu gitu. Ya. Virus hanya bereproduksi jika berada pada sel hidup ya. Bisa nggak berarti virus bereproduksi pada sel yang mati? Ya nggak bisa, rusak selnya. Entah itu bakteri atau sel manusia ya. COVID kan menjangkiti kita, tubuh kita. Iya tah? Hanya kita? Katanya pada hewan. Katanya dari kelelawar kan ya? Nggak tahu ya. Kemarin ada yang swab pepaya positif COVID juga. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Dapat dikristalkan, bahkan dapat dibuat vaksin. Tubuh kita dimasukin virus dong berarti. Vaksin apa biasanya? Yang kalian tahu? Sinovac. Vaksin COVID, itu merek ya. Selain vaksin COVID, ada vaksin apa lagi kalian tahu? Rubella, polio, cacar, apa lagi? Rabies. Ada lagi? Ada satu lagi. Vaksin wajib, tetanus. Ya. Berkat ditemukannya vaksin tetanus, angka kehidupan manusia semakin meningkat. Dulu kita kena tetanus mati, gitu kan. Kena polio meninggal, kena cacar. Dulu tuh cacar penyakit mematikan. Tapi setelah ditemukan vaksin, survive semua manusia. Gitu ya. Terima kasih kepada biologi. Oh, terima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada manusia itu salah satu ciri kita bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah kalau kita nggak bersyukur pada manusia. Iya, itu membela diri aja saya. Ya, ultra ungu. Itu ya, ini bentuknya ngeri emang. Secara umum virus bisa diwakilkan dengan bacteriophage ya, karena strukturnya sama, meskipun bentuknya beda-beda. Ya, ada asam nukleat atau DNA, ya, deoksiribonukleat. Kemudian DNA inilah yang dikeluarkan, kemudian membajak DNA selnya, sehingga DNA selnya ini harusnya membentuk sel baru gitu ya. Tapi malah membentuk seperangkat alat, seperangkat virus bab alat sholat. Membentuk bagian-bagian ini gitu. Jadi seperti chip lah, ya kan? Di prosesor laptop kita itu kan Intel Core i7 generasi ke-11 gitu kan misalkan. Dia disetel seperti itu supaya bisa bekerja maksimal, kerjanya seperti itu gitu kan. Tapi chipnya ini diubah. Ya. Dia kerjanya nggak normal, akhirnya kerjanya sesuai dengan chip barunya itu, DNA-nya ini akhirnya membentuk bagian-bagian baru ini kemudian dirakit. Ya kemudian lisis, keluarlah selnya rusak, keluar virus-virus baru. Ya bentuknya seperti, salah satu bentuk virusnya seperti ini. Salah banyaknya ada beberapa. Ya. Ada. Kalau COVID paling mirip dengan yang mana? Ya. Yang mana? Yang warna ungu? Ini. Ini. Mirip yang
Mirip yang influenza atau yang adenovirus? Mirip yang influenza ya. Kenapa disebut corona? Corona itu artinya mahkota. Coba perhatikan. Dia seperti pakai mahkota itu. Ya, asumsikan saja begitulah ya. Gitu. Jadi di permukaannya itu ada mahkotanya. Ya. Masih sebangsa flu, ya kan? Gejalanya mirip flu. Gitu. Ya. Tobacco mosaic virus ini tadi katanya menyerang tanaman tembakau ya. Dia merusak daunnya sehingga gagal panen para petani tembakau. Baguslah perokok hilang. Itu doa yang baik atau buruk ya? Iya, doa baik dong. Doa baik dong. Banyak petani merugi nanti. Gitu ya. Jadi bentuknya bermacam-macam, tapi ternyata secara umum strukturnya sama. Nah ini tadi yang teman-teman semua perlu perhatikan. Ya. Bagaimana sih caranya virus bisa memperbanyak dirinya? Nah ini tadi disampaikan oleh kelompok 4. Ya. Nih, jadi DNA-nya dimasuk ke sini ya, nih kecil-kecil tapi cabai rawit. Dia bisa mengacak-acak DNA sel inangnya sampai kemudian bentuk merakit bagian-bagian dari virus itu. Akhirnya selnya lisis, terbentuklah sel virus yang baru. Ya. Tapi ada kalanya dia nggak langsung lisis, tapi dia ikut, ya. Sampai dengan sel itu mereplikasi, lihat. Sel kan membelah juga. Ya, sel akan membelah. Nah, pada tahap lisogenik, virusnya ini nggak membuat selnya hancur, tapi dia ikut selnya membelah. Jadi yang awalnya 1, selnya jadi 2. Ya kalau pabrik 1 dengan pabrik 2 hasilnya lebih banyak mana? Pabrik 2. Makanya tadi dijelaskan prosesnya lebih lambat, tapi hasilnya lebih banyak. Karena dia ikut memperbanyak bersama dengan selnya. Seperti itu. DNA-nya ikut mereplikasi. Ya. Nah akhirnya setelah ini nanti kalau dia misalkan mau membelah lagi bisa, atau masuk ke lisis. Gitu. Ya paham sampai sini ya bedanya. Bukan O, lisis. Kalau O tuh gini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan post test, soalnya ada di halaman belakang. Iya. Silakan kerjakan di situ. Di halaman sebaliknya, nggak apa-apa. Waktunya 5 menit saja, nanti ketika waktu habis, langsung dikumpulkan. Bisa dipahami? Oke. Tulisnya di sini, Pak. Di baliknya aja nggak apa-apa. Ada kan? Nah, ya. Soalnya cuma ada 5. Iya.
Kenapa? Salah. Salahnya di selesai. Baru pertemuan pertama. Boleh saya pinjam bentar? Oke, sudah. Silakan dikumpulkan LKPD-nya saja. Jangan lupa dikasih nama. Nggak apa-apa. Udah dijawab kan? Dah. Waktunya sudah habis. Dah. Bapak jangan diblok lagi. Sudah. Udah kan? KPD-nya aja. Oh iya, ini belum. Udah belum ini tadi? Nah, Ininya Pak? LKPD-nya aja. Udah dikasih nama semuanya ya? Udah. Awas nanti nggak ada. Bingung nanti. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Hari ini kita jadi mengerti apa itu virus, ya. Kemudian bagaimana cara virus itu memperbanyak dirinya, cirinya seperti apa. Memang kita nggak pernah bisa ketemu di luar, wah ini virus. Nggak bisa lihat kan, harus menggunakan mikroskop ya. Mungkin mikroskop elektron mungkin ya. Tapi saya doakan nanti kalau kalian ada yang pengen jadi ahli kimia, ahli biologi, ya, Microsoft Excel. Mikroskop itu ada jenis-jenisnya ya, tergantung seberapa kecil benda yang ingin dilihat. Biasanya makin kecil benda yang ingin dilihat, makin besar alatnya yang dipakai, seperti itu.
gitu ya. Dan kemudian strukturnya seperti apa, sehingga kita nanti bisa mengerti ketika ada secara teoritis ya, kajian teoritis, bentuknya seperti ini, oh ini ciri-ciri dari virus, ya kan. Reproduksinya seperti apa, gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.